Selamat pagi ya, bersama saya lagi ya, Sunardi Daily. Untuk kali ini kita membahas tentang pupuk NPK ya. Bukan kita sebelumnya kita ada lakukan ya aplikasi NPK ya. Sebelumnya udah ada kok videonya, lihat aja lah ya. Untuk kali ini ya pengetahuan tentang perhitungan kegunaan N apa, untuk P nya apa, untuk kaliumnya apa, K nya ya. Jadi kita bisa hitung ya. Yang kita harus ketahui dulunya serapan tanaman terhadap unsur hara yang tersimpan di pupuk itu ya. Jadi berapa persen yang diserap ya, yang diserap oleh tanaman itu. Jadi kita bisa juga menentukan seperti kita menentukan untuk bunganya nih ya, bunganya pertumbuhan generatifnya. Kita untuk menentukan pertumbuhan vegetatifnya ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita bisa mengetahui untuk masyarakat ya yang mempunyai kelapa sawit yang pribadi ya, dilihat dulu di situ ya unsur haranya ya. Kan ada yang 7%, 6%, ada yang 34%, ada 10% ya. Jadi gini caranya ya, saya pun baca-baca juga ya, lihat-lihat juga. Jadi kita ketahui ya masalah untuk itu. Jadi itulah pentingnya kita masalah untuk pemupukannya ya. Yang kita bandingkan juga pun sama ya, sama dengan perusahaan. Jadi seperti itu untuk kita cara mengetahui tujuan pupuk NPK nya ya. Jadi kita hitunglah ya, kita hitung berapa persen ya. Kita sudah ketahui juga ya, itu saya baca udah dilakukan oleh penelitian juga ya, yang diserap oleh tanaman unsur haranya ya, diserap tanaman N nya berapa ya, P nya apa berapa, yang untuk kaliumnya berapa gitu. Jadi saya sudah baca. Jadi untuk perkembangan optimalnya kalau di atas 85% itu sudah dikatakan optimal ya. Untuk perkembangan generatifnya sekitar 55% untuk generatifnya ya. Untuk vegetatifnya itu sekitar 45% ya, untuk tanaman kelapa sawit ya. Ingat, untuk tanaman kelapa sawit. Oke ya, jadi jangan skip ya videonya ya. Kita akan membahas cara perhitungannya, kebutuhan untuk apa ya. Jadi simak aja videonya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Yang kita ketahui dulu ya unsur haranya ya, ialah senyawa organik dan anorganik yang ada di dalam tanah atau nutrisi terkandung dalam tanah ya. Itu yang dimaksud dengan unsur hara. Jadi kita ketahui itu dulu lah ya, biar kalian paham gitu ya. Yang kita perlu diketahui juga manfaat pupuk N ya. N, kandungan unsur hara N. Jadi apa manfaatnya ya? Manfaatnya ialah mempercepat pertumbuhan dan zat organik lainnya, serta mempercepat ya daun menjadi hijau. Jadi seperti itu untuk kegunaan N. Untuk P nya ya, merangsang serabut akar ya, berarti dia merangsang pada perakaran ya, serta mempercepat pematangan buah ya. Jadi yang untuk buah-buahnya yang atau apa ya, itu kita kasih P aja ya. Serta menyempurnakan proses fotosintesis. Jadi seperti itu ya. Untuk K nya ya meningkatkan
ketahanan hama penyakit ya. Jadi meningkatkan hama penyakit ya, serta bobot isi dan kualitas buah. Jadi yang bagi apa ya, bapak-bapaknya ya, untuk meningkatkan buahnya atau apa ya. Nah, lihat dulu unsur hara itu yang apakah lebih tinggi dari unsur hara yang lain, yaitu memicu pertumbuhan pada buah ya. Jadi kita ketahui dulu itu dulu ya. Nah, jadi itu kegunaannya ya. Untuk kegunaan unsur makro namanya unsur makro. Untuk NPK itu untuk unsur hara makro. Jadi kita ketahui ya, yang digunakan dalam jumlah relatif banyak ya, yang merupakan unsur mah bernama. Jadi untuk hara makro itu sangat penting sekali untuk bagi tanaman kelapa sawit seperti itu. Nah, untuk di sini ya di lahan berpasir ya. Nah, kita tunjukkan lah ya. Untuk lahan berpasir ini. Saya di berpasir ini. Jadi seperti itu ya. Untuk serapan unsur haranya ya, ini yang saya bilang sangat penting, serapan unsur hara pada tanaman yang dibutuhkan tanaman ya, yaitu serapannya berapa ya. Ini yang saya ketahui, serapan unsur hara untuk NPK itu rata-rata 1,75%. Jadi gram untuk 1 gram NPK ya, itu sekitar 1,75%. Jadi yang diserap oleh tanaman kelapa sawit ya. Untuk yang sebelumnya udah kita lihat ya, kesimpulannya berapa ya. Untuk 55% itu untuk pertumbuhan generatif, yang 45% itu untuk kebutuhan vegetatif ya. Jadi ya menurut saya ya, yang berdasarkan direkomendasikan setiap perusahaan lah ya, sama kita hitung ya. Jadi kita hitung aja kisarannya ya, kisaran untuk kebutuhan generatifnya berapa persen, kebutuhan vegetatifnya berapa persen. Jadi untuk kebutuhan generatifnya untuk NPK itu sekitaran 3 kilo ya. Begitu juga untuk vegetatif ya, sekitar 2,5 kilo ya, sama ya. Jadi kebutuhannya itu sama. Untuk kita bandingkan di perkebunan. Jadi seperti itu aja lah yang saya sampaikan ya. Itu sangat penting lagi, sangat penting ya. Jadi kalian bisa hitung-hitung ya, saya cantumkan lah ya masalah hitungannya di video ini. Yang kurang jelas dengan di video ini, jadi saya cantumkan seperti apa caranya ya. Kali-kali kita bagi-bagi supaya kalian paham ya. Nah, ini bibitannya, bibitan. Oke ya, videonya sampai di sini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apa yang hal terpenting saya share ya, menurut saya itu penting bagi kalian ya, supaya kalian tahu gitu. Untuk bapak-bapaknya semuanya lah ya, yang untuk mempunyai perkebunan kelapa sawit yang pribadi gitu. Jadi ya kita ndak menyalahkan pupuk ini, jangan ya. Itu sebenarnya salahnya bukan menganukan kalian ya, sebenarnya dari kalian ya. Apa saya katakan dari kalian ya, itu ya direkomendasikan misalkan 3 kilo ya, ya 3 kilo gitu. Jadi ibarat dikurangi aldu banyak per pokok ya katanya ya, pupuk mahal apa semahal ya. Jadi tidak bisa kayak gitu ya. Intinya sesuaikan apa direkomendasikan di video ini gitu. Jadi tidak bisa kita nyalahkan misalkan pupuk ini
ya. Misalkan ada yang merekomendasikan pupuk ini gitu kan, ya intinya dari kalian yang pasti-pasti aja gitu, cari pemupukannya ya. Untuk pupuk apa yang pasti gitu aja lah ya, intinya yang bagus ya. Jadi jangan sembarangan ibaratnya beli pupuk-pupuk itulah ya. Ini nawarkan ini bagus nih, ini bagus nih, itu saya bilang apa saya buat video kayak gini ya, supaya kalian paham ya. Jadi kalian bisa menentukan juga, misalkan untuk pupuk NPK nya ada 2% ya atau 3% misalkan. Oh tapi untuk di TM nih sekitaran untuk perkembangannya ya, di TM pertumbuhannya 55% ya. Jadi berapa ya, jadi 1 gramnya, intinya kalian hitung 1 gramnya, jadi kita kali berapa persen itu, jadi berapa kilo, sekian kilo yang untuk kebutuhan di pokok ya. Jadi itulah ya, manfaat dari video ini. Jadi jangan ibaratnya sembarang aplikasi lah ya. Oke, salam dari saya juga ya. Intinya mudah-mudahan apa yang ditabur ya, maksudnya apa yang yang dilakukan ya, menuaikan hasil yang bagus. Jadi itu aja lah yang saya sampaikan. Selamat pagi, bye bye. Got a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Got a little bit of gasoline. Welcome to another